peneliti. Ini berisik, maaf ya. Okay. Salah satu yang memang aku mau capai adalah dari dulu aku memang selalu pengen kuliah di luar negeri, karena momen kuliahnya itu bukan karena kayak kuliah luar negeri itu kayak keren gitu, bukan, tapi karena memang kuliahnya memang aku suka belajar, dan aku nggak bilang siapa-siapa gitu loh kalau aku apply, kayak aku secret aja, aku nggak mau. Padahal itu alasannya kayak nanti kalau misalnya nggak keterima malu kalau udah keluar gitu. Jadi saat pertama kali aku sampai, hal yang paling pertama aku lakukan adalah membeli bubble milk tea. Oke, halo selamat malam teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita, seorang yang kece ya, jauh-jauh dari negara mana, nanti kita akan kepoin bareng-bareng ya. Sudah hadir di sebelah aku pembicara kita, Nona Cantik, boleh memperkenalkan diri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Nama aku Stephanie Gloris Bastian, bisa dipanggil Stephanie atau Steph lebih singkat. Aku juniornya Mas Rian dulu di waktu S1. Sekarang karirnya jadi peneliti. Ini berisik, maaf ya. Okay. Itu tidak menduga ya. Sekarang karirnya jadi peneliti. Terus fokus penelitiannya di teknologi pertanian, lebih spesifiknya lagi lebih ke digitalisasi pertanian. Terus itu karir, aku concern juga sama beberapa hal kayak sustainability, empowerment, feminism, sama conscious living. So ya kurang lebih gitulah hidup saya. Jujur aku seneng banget bisa dapat kesempatan untuk bisa minta waktunya ya, karena ada perbedaan jam ya, 1 jam ya Step ya, 1 jam antara Indonesia sama di Taiwan. Jadi seneng banget Stephanie bisa mau bersedia untuk kita kepoin bareng-bareng nih. Yuk kita mulai ya. Jadi saya udah briefing Steph sebelumnya nih, udah nyiapin ada ribuan pertanyaan. Cuma akhirnya karena waktu yang terbatas, saya udah seleksi ada beberapa pertanyaan yang nanti intinya kita bagi jadi 2 part, yaitu part pertama nanti kita kepoin soal gimana sih Step sebelum dia ambil S2 di Indonesia, dia apa aja yang dia lakuin kuliahnya, lalu juga setelah itu persiapan dia memilih untuk pergi ke Taiwan, berkuliah di sana, dan itu menjadi part pertama. Dan nanti part kedua adalah tentang setelah dia lulus gimana sih kok bisa bekerja di sana dan kira-kira planning ke depannya apa. Oke, jadi seperti tadi Step udah bilang ya, kalau Step ini junior aku, jadi kami sama-sama berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, tapi beda major. Jadi aku ambil agribisnis dan Step ambil agrotek ya Step ya dulu ya. Betul. Jadi dia aktif di organisasi banyak. Jadi kita kepoin aja yuk. Kira-kira kamu dulu di Fakultas Pertanian masuk tahun berapa, terus lulus tahun berapa, dan selama kuliah tuh aktivitasnya apa aja sih Step? Waktu dan tempat. Yuk. Ya, jadi aku aslinya dari Bandung. Terus memutuskan buat kuliah merantau ke kota lain di Salatiga dan jadinya memilih Satya Wacana. Terus aku ambil pertanian juga, kayak tadi Mas Rian udah bilang, agroteknologi, masuk di tahun 2013. Lalu lulusnya agak lama, di awal tahun 2019 tuh udah lulusnya, jadi kurang lebih ya bisa dibilang kayak 5,5 tahun kuliahnya. Aku ikut kegiatan-kegiatan kayak misalnya organisasi, kepanitiaan kayak gitu. Terus juga mencoba peruntungan jadi asisten dosen, jadi kayak bantu di kegiatan-kegiatan lab kayak gitu sih Mas. Apalagi ya, aku lupa sebenarnya kalau kegiatan di kampus. Kayaknya kalau di kampus itu doang deh, kayaknya kuliah, habis itu organisasi, rapat-rapat, kalau enggak
apa asdos. Ini udah 3 itu. Tapi kalau nggak salah ya Step ya, seingatku kamu pernah terlibat dalam kegiatan yang sifatnya nggak cuma internal kampus, bahkan sampai eksternal sampai internasional. Really? Kalau nggak salah? Iya. Kok kamu sebenarnya lebih ingat daripada aku sih? Jadi di kampus itu ada dulu tuh apa namanya BKHI, Biro Kerjasama Hubungan Internasional. Jadi dia ngadain kayak pameran gitu, kegiatan apa aja yang ada, dan aku ikut satu kegiatannya namanya Globis, Global Education. Lalu lagi lupa namanya, Global Education Experience, something like that kan. Itu hubungan antara UKSW dan Changjung Christian University di Taiwan. Jadi aku ikut program di akhir tahun 3, tahun awal-awal tahun keempat. Jadi aku mengunjungi Changjung Christian University di Taiwan selama 2 minggu. Di sana belajar maksudnya beberapa kuliah umum juga cultural experience. Nah, setelah itu sempat nggak Step, sebelum kamu kan sekarang di Taiwan, sebelum itu sempat kerja dulu atau kamu langsung decide, aku pengen S2 gitu? Jadi sebenarnya keputusan mengambil S2 di Taiwan ini juga salah satu pemantiknya itu gara-gara Globis sih Mas, gara-gara aku datang ke Taiwan, gara-gara semenjak itu juga aku punya teman-teman internasional yang datang ke UKSW kan. Dari sana juga itu salah satu momen yang memang membuat pikiranku terbuka, karena salah satu temanku yang paling pertama datang tuh kayak dia nanya, Stephanie, kamu plan ini kan kamu udah mau lulus nih, udah ini plan kamu ke depannya apa? Kamu ngelihat kamu 2 tahun lagi tuh kayak gimana? Dan aku tuh di situ yang kayak selama ini saya hanya menjalankan hidup saya like I live in the moment, tapi nggak yang benar-benar planning mau ya big dreamnya ada, tapi aku nggak yang benar-benar memperhatikan step buat ke dream itu gitu loh Mas. Jadi dari situ aku mulai oke nih, dari semua hal yang aku mau, mana yang mau aku capai duluan, terus gimana aku harus. Jadi mulai dari saat itu aku udah nyusun step, dan salah satu yang memang aku mau capai adalah dari dulu aku memang selalu pengen kuliah di luar negeri, karena momen kuliahnya itu bukan karena kayak wah kuliah luar negeri itu kayak keren gitu, bukan, tapi karena memang kuliahnya memang aku suka belajar. Dan di luar negeri itu kenapa di luar negeri, karena aku pengen lebih punya wawasan yang lebih, dan aku yakin banyak experience yang bisa aku ambil. Jadi itu sisi keren kuliah di luar negeri di pikiranku tuh itu. Dan oke, aku mau. Terus mau kemana gitu? Oh iya, kemarin ke Taiwan, kemarin kunjungan karena Globis kan, jadi visit Taiwan. Oh tempatnya oke gitu, dan kayak culture-nya Chinese culture-nya juga interesting gitu. Tambah lagi kayaknya oke deh. Dan aku tuh lebih, karena aku punya keterbatasan fisik, jadi aku nggak bisa terlalu dingin Mas. Jadi aku menghindari negara-negara yang kalau musim dinginnya tuh yang dingin banget, itu aku bakal bunuh diri. Jadi kayaknya Taiwan perfect nih gitu. Dan dari segi ilmunya, karena aku mau di agriculture juga, Taiwan tuh posisinya bagian atasnya tuh subtropik, bagian bawahnya tuh tropik. Jadi kayak interesting kan. Jadi bisa belajar kayak subtropik sama tropik juga. Oke nih, perfect gitu. Opsinya udah gitu juga banyak hal-hal yang dari temanku, dari keluarga yang ngerti akademik gitu, yang mendukung. Oh iya udah Taiwan oke, bagus gitu. Jadi dari situ aku S2, mau S2 ini deh daftar gitu ya, udah daftar. Dan aku nggak bilang siapa gitu loh kalau aku apply, kayak aku secret aja, aku nggak mau. Padahal itu alasannya kayak nanti kalau misalnya nggak keterima malu kalau udah keluar gitu. Jadi bahkan papa mamaku tuh nggak tahu gitu loh Mas. Nah itu kan udah Maret nih, dari Maret tuh kayak kayaknya nggak dapet nih gue nih gitu. Dan lagian bosen juga, maksudnya nggak ngapa-ngapain. Jadi yaudah cari kerja aja gitu. Toh nanti kalau misalnya
kayaknya nggak dapat juga sih ini, udah kayaknya daripada gue buang-buang waktu mending udah kerja gitu. Jadi aku cari kerja pas dapat kerjaan di Jakarta 3-4 bulan sih Mas. Sebelum akhirnya aku kan kalau ternyata aku diterima untuk kuliah lagi. Congratulations. Kira-kira persiapan Step apa aja tuh Step? Kalau boleh ceritain tuh. Untuk kamu bisa akhirnya tadi dari yang awalnya ragu-ragu gak terima, bisa keterima. Itu nggak main-main pasti persiapannya nih. Boleh di kepoin nggak nih? Kira-kira persiapan Step apa aja nih? Kalau kok bisa gitu loh, akhirnya bisa lolos gitu, apa aja yang kamu lakuin? Iya Mas, itu lumayan ya. Jadi setelah aku tahu, oke, aku mau mengambil keputusan ini, aku benar-benar ubah nih, oke, aku mau misalnya ambil beasiswanya ini, beasiswa ini tuh syaratnya harus ini. Aku mau masuk ke kampus ini, untuk admission kampus ini syaratnya harus ini. Berarti aku harus persiapin ini. Jadi ini paling basic ya Mas, bahasa. Bahasa itu tergantung. Kayaknya aku bisa bilang gitu, tergantung sama studi yang dipilih. Kayak misalnya kalau tempatku tuh di kampusku syarat mahasiswa internasionalnya tuh harus punya TOEFL atau IELTS. Oke. TOEFL apalagi untuk mengambil program yang internasional yang di itu pakai bahasa Inggris. Dan karena memang programnya internasional, nggak perlu sertifikat Chinese atau nggak perlu bisa bahasa Chinese, itu oke. Jadi aku cuma perlu ngambil tes, dan karena dulu di kampus adanya tes TOEFL, aku jadinya ngambilnya TOEFL karena itu accepted kan, itu kemampuan bahasa. Lalu yang basic lagi, recommendation letter dari dosen. Itu paling gampang sih, kayak dari pembimbing atau memang yang kalau ngambilnya pertanian, misalnya tanah gitu. Jadi minta rekomendasi sama dosen tanah. Kalau misalnya ekonomi, mintanya sama dosen ekonomi gitu kan. Recommendation letter, pastiin juga yang itu kuncinya ya, pastiin juga profile pemberi rekomendasinya ini juga agak kuat gitu. Juga CV sama apa sih yang personal statement gitu Mas, apa ya judulnya ya? Yang personal statement. Kayak dokumen yang menyatakan. Oke. Iya, tahu. Kamu mau ini, terus planningmu ke depan, lain itu perlu. Dan jujur sih Mas, karena selama ini yang aku bilang tadi, aku nggak pernah mikirin aku tuh gimana, aku cuman go with the flow, live in the moment aja. Jadi saat-saat aku menulis CV dan saat-saat aku menulis si personal statement itu, aku merasa, oh iya ya, ternyata selama ini yang gue kerjain tuh ini. Saat aku menulis CV itu kayak, aku tuh selama ini ngerjain udah ini gitu. Dan aku kayak bisa ngeliat, oh iya ternyata aku kuat di bidang ini gitu, di bidang ini. Terus personal statement juga kayak benar-benar yang membuat aku karena kan aku harus nulis, dan untuk menulis itu kan aku harus mikir kan, kayak apa yang mau kamu lakuin, kamu mau belajar apa, kenapa kamu mau belajar ini, nanti fungsinya ke depan apa, karirmu tuh hubungannya sama karirmu apa, hubunganmu sama nanti bangsamu tuh gimana gitu. Dan itu yang aku berpikir. Terus kayak siapin transkrip, siapin ijazah dirubah ya, pakai terjemahan itu enggak sih biasanya? Iya, diterjemahin. Terjemahin ke Inggris. Terus apa lagi? Udah itu aja. Untuk apply-nya ya. Apply sekolahnya. Kalau setelah udah diterima, ya paling apply visa kayak gitu juga, dokumen-dokumen negara aja. Nah, kalau boleh tahu nih Step, kamu kuliah di Taiwan pada akhirnya tuh pakai ada jalur beasiswa? Salah satu kondisinya adalah kalau aku apply, aku bisa nge-apply juga apa mau beasiswa kampus atau enggak gitu loh Mas. Dan aku jadinya dapat beasiswa kampus untuk uang sekolahnya. Ya, tapi untuk akomodasiku
Oh sorry. Aku dapat uang sekolah sama jajan. Oke. Dapat $6.000 Taiwan. Setara 3 juta rupiah per bulan. Oke. Aku dapat jajan, tapi aku bayar akomodasiku sendiri gitu. Ya itu, jadi aku dapat beasiswanya, dapat beasiswa dari kampus, Mas. Next nih ya, itu kan kamu akhirnya memutuskan bisa berangkat, kan dokumen-dokumennya udah komplit. Kira-kira nih di mungkin H- berapa hari dan H+ berapa hari setelah tiba, apa aja sih step yang kamu lakuin? Jadi kira-kira sebelum berangkat, yang kamu kira-kira pasti ini jangan sampai lupa, saya gitu ya. Terus setelah sampai di sana, hal yang harus pertama diurus apa? Bisa cerita nggak dulu pas berangkat gimana? Sebelum dan setelah berangkat. Seingat kamu aja sih, karena udah lumayan lama kan soalnya kan ya. Karena saat kita confirm, saat kita dapat admissionnya kan, terus kita tanya mau diambil apa enggak gitu. Dan saat kita confirm tuh si sekolah nyediain kayak handbook gitu loh, Mas. Dan di handbook itu udah dikasih list semua hal yang perlu kita tahu, semua hal yang akan kita lakukan di maksudnya 2 minggu pertama, dokumen-dokumen apa yang diurus, syaratnya perlu ini, jadi kamu harus siapin ini, itu semua udah disiapin sama sekolah si guideline-nya. Jadi saat pertama kali aku sampai, hal yang paling pertama aku lakukan adalah membeli bubble milk tea. Oke, Taiwan ya. Bener, kita kalau ngomong Taiwan nggak bubble tea ya, boba, betul. Oke. Iya. Jadi karena itu perjalanannya lumayan makan waktu lama gitu kan, dari bandara sampai ke kota aku tinggal. Dan itu udah malam, tapi yang kayak nggak mabok perjalanan sih, Mas, tapi kayak rasa nggak mau makan tapi lapar tapi nggak nafsu makan gitu loh, kayak kayaknya perlu sesuatu yang manis, apa ya, udah langsung bubble milk tea. Malam pertama nggak apa-apa bubble milk tea gitu. Berkesan banget ya. Berkesan banget nih, sampai teringat loh. Oke. Menarik banget ya. Jujur aku nggak expect banget kalau boba bakal jadi the first memory yang step inget. Dan tapi itu seru sih, karena pengalaman pertama itu biasanya nggak akan lupa, dan itu bisa jadi ya cerita kayak pada hari ini bisa muncul ya. Oke, nah berarti awal tiba di Taiwan. Gimana? Sorry. Kalau masalah dokumen, ini harus ini juga apa, kayak buka account bank. Itu kayak aku di 2 minggu pertama ya, kayak aku ID di sini, kayak bikin KTP di sini, itu account di bank, terus apa lagi ya? Ngurus sama kampus, dokumen-dokumen, pokoknya ngurus dokumen-dokumen sih, Mas, seminggu pertama itu. Seminggu pertama ya. Seminggu pertama tuh ngurus. Tinggal di mana step selama seminggu pertama? Hotel atau gimana? Karena dulu aku belum zaman pandemi ya, jadi kayak semuanya normal, dan aku memutuskan untuk tinggal di asrama kampus. Oke, ada asramanya. Wow. Karena lokasinya dekat, dan juga harganya lebih murah. Udah gitu banyak orang. Jadi kalau misalnya karena belum tahu apa-apa kan, jadi cari pertolongan itu gampang. Dan kalau asrama pasti seenggaknya staff-staffnya at least bisa bahasa Inggris. Jadi oke. lebih mudah. Menurutku akan jauh lebih mudah kalau misalnya aku tinggal di asrama. Oke, terjawab sudah. Kita udah lumayan bisa ngepoin banget ya gimana tadi step perjalanan sebelum dia berkuliah di Taiwan, di S1 ngapain aja, lalu ketika tiba seperti apa. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih step, kamu bisa cerita nggak kira-kira setahun pertama itu ada pengalaman yang menarik nggak sih selama kamu setahun? Karena kan biasanya kan pengalaman pertama kan selalu menjadi kenangan yang nggak terlupain ya, apalagi kayak tadi kamu bilang minum boba itu kan. Nah, setahun pertama tuh ada nggak sih? Mungkin karena di awal-awal gitu ya, mungkin ada hal yang kamu bisa ceritain, mungkin gimana sih kamu di kelas pertamamu, atau mungkin ujian pertamamu tuh sangat berkesan, atau mungkin gimana kamu di awal itu setahun pertama nyesuaiin sama makanannya, mungkin nggak cocok atau gimana?
Bisa cerita nggak sedikit gitu? Oke. Tahun pertama itu excited. Aku excited karena ya masih segala sesuatu masih baru ya Mas ya. Jadi punya teman-teman baru, punya kegiatannya juga baru, punya banyak lokasi yang bisa dieksplor, banyak hal baru yang dipelajari, termasuk Chinese, apalagi semakin memperlancar aku berkomunikasi dengan bahasa Inggris, karena dulu kan nggak terbiasa kan, nggak kepake bahasa Inggris di Indonesia kan. Cuman kalau di sini ya mau gak mau, apalagi di kelas, apalagi harus ngomong gitu, ya mau gak mau Inggrisnya harus dibiasain lagi gitu, dilancarin lagi. Kurang lebih itu sih, kayak overall-nya singkatnya itu. Tapi kalau misalnya detailnya, kayak hal yang bikin aku mungkin yang shock gitu ya, yang beda, yang situasinya bakal beda banget itu situasi di kelas, karena mahasiswanya cenderung sedikit, kayak kami tuh satu program tuh 20, dan kalau misalnya satu kelas yang spesifik tuh mungkin kayak 10, 12, 13 orang. Lebih banyak ke dosennya nanya gitu, dosennya diskusi. Atau enggak dosennya tuh yang tipe yang kalau kamu nanya saya kasih skor gitu, kalau enggak ya kamu nggak dapat skor. Jadi mau nggak mau kita yang memberikan input gitu loh, nggak yang hanya mendengar. Itu yang aku yang agak-agak begitu ya, oke, karena aku mau nggak mau aku dipaksa untuk berpikir aku harus nanya gitu, sedangkan aku yang biasanya aku dengerin, aku yang gitu ya, oke gitu. Tapi aku jadi kayak situasi di kelas tuh beda. Terus paling challenging itu juga bahasa, karena di sini kebanyakannya tersedianya dalam bahasa Mandarin. Makanan di sini tidak pedas, sedangkan aku suka banget tuh pedas kan. Jadi udah kadang-kadang udah diminta yang pedas ya gitu, itu kayak oke, itu yang cuman sedikit pedas, tapi mungkin itu sudah pedas bagi mereka gitu. Oke. Di NCHU tuh lumayan banyak mahasiswa internasional, dan mahasiswa Indonesia kalau nggak salah tuh kedua atau ketiga gitu. Jadi kayak paling banyak mahasiswa Indonesia tuh dari Malaysia, India, sama Indonesia. Aku ini nggak dalam urutan ya, tapi kayak banyak gitu mahasiswa Indonesia, dan ada PPI-nya di sini. Terus kita kayak beberapa kali kumpul dulu sebelum pandemi, ada sering kumpul, sering dibikinin acara internasional juga. Jadi kayak kita punya komunitas teman-teman lah gitu, ada gitu. Oke, jadi sebuah tips ya, kalau teman-teman kangen rumah, berkomunitas lah teman-teman. Jadi ada orang-orang Indonesia juga di sana. Jangan malu-malu ya, Steph ya, untuk bertemu dengan orang baru, kenalan ya. By the way Mas, ngomongin orang Indonesia, itu kan tadi aku baru sampai di ini ya, di kelasku banyak orang Indonesia di programnya, NCHU banyak, di Taiwan juga punya banyak orang Indonesia, baik pekerja atau mahasiswa tuh banyak. Jadi kayak sering banget kayak misalnya kita papasan, orang Indonesia ya, atau kita kan bisa keciri nih, ini fisiknya orang Indonesia nih gitu kan. Jadi kita kadang-kadang juga hai, iya dari mana, apa gimana gitu. Terus jangan khawatir, karena di sini banyak restoran Indonesia. Jadi kalau misalnya ngidam, sebenarnya aku kayak satu semester awal gitu aku nggak terlalu sering ngidam sih Mas, tapi makin lama makin sering pengen makan ini, pengen makan itu, ada aja yang dicari kan. Tapi maksudnya kalau masalah makanan nggak usah khawatir juga, karena di sini banyak resto Indonesia, toko ASEAN juga ada gitu, gampang dicari. Oke, tips berguna ya nih kalau buat yang kangen rumah, nggak usah takut kalau nyari tempe. Di sana juga berarti ada tempe ya, karena ada restoran Indonesia. Thank you Steph untuk kita boleh ngepoin ya gimana kamu dari awal persiapan hingga tahun pertama. Nah, kita masuk ke bagian hampir sesi terakhir nih di bagian part pertama, yaitu tentang hubungannya sama tesis ya. Jadi gimana kamu bisa nyelesain, karena
pada akhirnya tujuan goalnya STEP itu kan ke sana S2 adalah untuk bisa nyelesain kuliah ya. Kira-kira nih aku misalnya nggak kebayang banget ya. Ini susah nggak sih kamu di sana mulai dari nyari topik ya, terus model bimbingan. Kalau di kampus kita kan kayak ngepoin gitu ya, datang nungguin depan kantor dosen, Pak mau bimbingan Pak, kayak gitu. Nah di sana gimana? Kalau kamu kan pasti bukan sama dosen biasa, pasti sama profesor ya di sana ya? Ya. Sebenarnya ini juga salah satu yang terjadi sama aku ya Mas, kondisinya adalah saat aku prepare untuk ambil S2, aku pikirnya aku mau sejalur sama, dulu kan aku di agroteknik dan hukuk lingkungan gitu loh, isu-isu yang membuat aku kerjain. Terus aku berpikir kayak ya aku mau lanjutin aja lah gitu, mau ya udahlah kayaknya takdir gue di sini deh gitu, kayaknya bakat gue di sini deh. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi dan setelah dijalanin gitu kurang lebih 1 semester, aku merasa aku lebih tertarik untuk ngerjain social science gitu. Aku punya ketertarikannya tuh lebih di situ gitu dibanding sama natural science. Jadi aku belok nih, dulu plannya mau ke natural science, aku belok nih ke social science. Nah, tapi karena namanya juga baru belok ya, jadi dan itu kayak bisa dibilang agak mendadak gitu. Terus kayak jadi mau ngerjain apa nih gue nih? Udah nih social science oke gitu. Berarti mau ngerjain apa gitu. Jadi kayak akhirnya cari-cari topik gitu. Dulu tuh sempat tertarik, ini aja ngerjain social enterprise gitu. Terus apalagi youth empowerment, kayak gimana petani muda gitu. Terus kayak ada aja idenya gitu. Pas, tapi aku belum nemuin profesor yang cocok gitu loh Mas, yang oke. Nah sampai aku di semester kedua aku ngambil course namanya Supply Chain Management, dan aku tertarik sama profesorku ini karena dia topiknya tuh nggak yang bahas textbook gitu loh di kelas tuh, dia yang bahas topiknya ini, tapi dia ngejabarin case-case yang real, yang nyata, yang dia pernah tahu, yang dia hadapin gitu loh Mas. Dan aku ini yang gue cari nih gitu. Cases yang memberikan ternyata, karena aku terkungkung dalam natural science kan dulu kan, jadi dan aku punya ketertarikan untuk mengetahui gimana sih ilmu pertanian di industri, di bisnis tuh gimana gitu. Dan profesor ini tuh memang sering memberikan case-case gitu. Nah aku datanglah sama beliau, ngobrol-ngobrol, aku bilangnya kayak aku tertarik untuk ngerjain riset sama profesor. Terus mau gimana? Yaudah kamu idenya apa gitu. Dulu ideku adalah karena dulu aku baru-baru tertarik sama plant-based food, vegan, ya. Makanan vegan gitu. Terus gimana idenya ini? Cuman saat kita diskusi dan saat aku juga mulai ngerjain kayak tapi mau ngerjain apa? Maksudnya kayak ini kayak udah jelas tapi mau gimana gitu, kayak lebih kayak buntu gitu loh Mas. Nah terus waktu kita diskusi nemulah topik yang lebih doable, itu tentang gimana implementasinya teknologi di pertanian. Dan itu kan topiknya luas ya. Jadi kayak lebih gampang membahasnya karena kita bisa masukin contoh kasus apa aja gitu. Jadi ini oke gitu. Terus jadi aku jadi kerja maksudnya mengerjakan tesisku bareng profesorku ini. Itu sampai untuk mendapatkan tesis. Jadi kami memang diskusi gitu. Dan melalui perjalanan beberapa kali diskusi gitu, nggak yang plek, nggak yang ya udah kamu ngerjain ini atau saya maunya ngerjain ini gitu, enggak. Tapi kita yang sama-sama cari titik tengah yang benar-benar doable, dan outputnya pun kalau bisa ya memberikan manfaat yang lebih banyak. Terus gimana tuh ujian hingga kamu bisa lulus? Gimana tuh prosesnya? Deg-deger karena pengujinya killer atau gimana gitu? Terus ketika kelulusan ada kayak wisudanya yang toga dipindahin kayak gitu-gitu atau gimana? Boleh cerita nggak? Oke Mas, jadi ini juga salah satu hal yang beda dari Taiwan sama Indonesia. Jadi celebrationnya, si wisudanya itu
mau kamu udah lulus atau kamu belum lulus, kalau udah tahun kedua ya kamu selebrasi gitu. Jadi kalau S1 mau kamu udah lulus, kamu belum lulus, tahun keempat selebrasi gitu. Kalau udah jatahnya selebrasi, walaupun kamu belum lulus, walaupun kamu pending, walaupun kamu selebrasi gitu. Jadi aku udah foto-foto pakai toga, pakai bersama dosen-dosen gitu, walaupun kita masih struggling dengan mungkin nggak tahu, belum ngumpulin data atau gimana, tapi karena emang udah momen selebrasi ya kita harus oke, have fun ya guys, have fun gitu. Tapi itu salah satu yang beda. Jadi acara wisudanya juga aku nggak ada karena pas lagi pandemi. Karena lagi pandemi dan sama sekali nggak bisa ngadain acara. Pas kebagian, kalau tahun sebelumku tuh masih ada yang acara yang outdoor dengan jaga jarak, dengan masker gitu loh Mas. Tapi saat gilirannya memang jatahnya aku wisuda tuh pas kita lagi yang level 3 gitu, yang emang nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi, angkatan corona. Corona ya. Terus kalau masalah ujian di sini tuh pengujinya kita tahu siapa. Jadi kita diskusiin malah sama profesor kita mau ngundang gimana ya. Pengujinya itu kalau nggak 3, 5. Banyak dari sekali. 50% kalau nggak Mas. Kalau 3 nih ya, berarti minimal 1. Kalau 5 mungkin minimal 2 harus dosen dari universitas lain. Jadi nggak boleh dosen satu universitas aja. Misalnya aku nggak boleh dosennya semua dari Chungsing tuh nggak boleh. Oke. Dan kalau nggak 3 atau 5. Jadi kalau voting kan, kalau 4 kan bisa lulus, enggak kan mau gimana ya? Kalau 3 sama 5. Jadi kalau 3 atau enggak 5. Pas aku dapetnya profesorku maunya udah 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi aku punya 2 pembimbing dari Chungsing, satu dari luar. Dari universitas lain. Betul. Dan itu aku yang tanya sama profesorku gitu loh, karena saat aku mendaftar kita harus kasih list namanya, jadi kayak mau ngundang siapa, jadi udah bukan secret lagi. Dan kita sendiri yang ngasih tesis kita ke profesor ini, profesor saya dari universitas ini, nanti profesor bakal menguji saya, jadi ini masukannya atau apa, bahkan kalau misalnya mau dibaca dulu sama beliau pun bisa gitu loh Mas, kita kayak tanya sebelum itu bisa. Pertanyaan terakhir nih, yang paling berkesan ketika kamu dari awal ya, kan dari awal udah berjuang ya kan, sampai bisa menyelesaikan kuliah pada akhirnya nyatakan lulus, kira-kira ada yang kamu mau sharing nggak? Satu aja yang paling berkesan untuk kamu bisa nyelesain kuliah ini S2. Lebih ke ini sih Mas, kayak support system. Kalau misalnya kamu nggak punya, kamu yang harus bikin sendiri support system itu. Kayak kamu yang pilih teman-temanmu, kamu mau di lingkungan kayak gimana, yang mereka yang support kamu. Mereka dalam arti bukan support tuh bukan cuman kadang-kadang ya oke, support mental works gitu ya, tapi kadang-kadang kita butuh bantuan yang ini harus gimana nih, kondisi dataku tuh gini, harus gimana gitu. Kadang-kadang ada yang ya udahlah itu masalah aku dan profesorku, tapi jadinya nge-stuck gitu loh Mas. Ada orang yang emang maksudnya nggak terlalu terbuka sama orang, tapi menurutku kayak kalau support system dan mereka bisa bantuin kamu, bukan cuman syukur-syukur mereka bisa bantuin kamu secara teknis, bisa ini kan seenggaknya membuat bebanmu itu lebih ringan kan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Udah setelah bersama-sama diskusi, bisa sama-sama party, minum Coca-Cola bersama atau gimana kan, itu bakal seenggaknya mengurangi bebanmu gitu. Jadi kelilingi dirimu sama orang-orang yang bisa kamu bantu dan juga bisa membantumu untuk koeksis gitu. Kita hidup bersama-sama, jadi saling membantu. Kayaknya itu sih kunci utamanya, karena kalau sendiri aku kepikiran banget pasti itu bakal jadi berat banget situasinya, karena challenge-nya tuh lumayan besar. Thank you banget Kakak Step. Oke, dengan ini udah berakhir sesi yang pertama. Habis ini kita akan break, kita akan kepoin nanti di sesi yang kedua mengenai
kerja ngapain aja sih di sana Kakak Step? Apa di sana peneliti itu harus pakai jas yang pakai apa cairan kimia dan sebagainya dan kayak gitu-gitu ya. Nanti kita kepoin bersama. Sekarang kita break dulu. Oke, thank you teman-teman udah ngikutin sesi pertama.